Bukti kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini yang menarik guys ya. Artinya orang ini tidak punya kepastian hukum. Orang itulah yang sebenarnya harus digugat. Baru belaga pahlawan peneliti ijazah dokumen akademik orang lain, padahal dirinya sendiri itu bermasalah. Mau dia pejabat publik atau bukan pejabat publik, selama dia sudah tampil ke publik untuk kemudian menggiring masyarakat percaya kepada dia, maka dia pun pasti akan kemudian dipreteli dan dipelajari track recordnya. Jangan sampai dia adalah maling, teriak maling. Guys, sesungguhnya aku agak bingung apa sih yang dikejar oleh Roy Suryo bersama kawan-kawannya. Bahkan ada salah seorang ibu, entah ibu rumah tangga atau ibu apaan, yang jelas beliau, Ibu Mercy kalau nggak salah namanya, itu mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kalau nggak salah, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, itu membicarakan atau menggugat kayaknya berkaitan dengan ijazahnya Mas Gibran. Ini sekarang lagi rame gugat menggugat, lapor melapor. Yang kurasa lucu Roy Suryo yang belaga. Ini sekaligus ya buat kalian pendukungnya Mas Roy. Kenapa akhirnya aku secara pribadi dan juga teman-teman itu menguliti identitas akademiknya Roy Suryo, karena ini orang belaga untuk kemudian mempertanyakan identitas akademik, baik ijazah asli, ijazah palsu, proses akademik dari Pak Jokowi dan juga Mas Wapres. Tapi ujung-ujungnya yang bersangkutan juga bermasalah. Tapi pengikutnya Mas Roy Suryo selalu bilang gini, lah Roy Suryo kan bukan pejabat publik. Biar bukan pejabat publik, ya minimal maksudku jangan juga punya masalah akademik kalau mau ngorek-ngorek problem akademiknya orang lain gitu. Artinya begini, kalau seandainya benar Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, Mas Gibran juga ijazahnya palsu, atau apapun istilah kalian terhadap kedua pejabat publik itu atau mantan pejabat publik itu, ya seharusnya kalian yang mau jadi algojo, kalian yang mau jadi pahlawan, kalian juga harus bersih dong. Walaupun kalian bukan pejabat publik, walaupun Roy Suryo bukan pejabat publik, tapi apapun tetap kita berharap ketika dia sudah menjadi tokoh publik, maka dia harus meneladankan bahwa aku loh S3-nya bersih, aku loh S2-nya bersih, aku loh S1-nya bersih. Nah, aku nggak mau aku yang sudah bersusah payah kuliah dengan bersih itu, ternyata pejabat publikku itu bermasalah. Nah, itu keren. Ini sok-sok bilang ijazah orang lain palsu, yang itu pun ternyata cuma fitnah, sampai jadi tersangka dan sekarang sudah jadi terdakwa, ternyata bermasalah juga kan gitu. Dia yang lebih bermasalah gitu. Tadi kemarin saya dikritik, jangan bilang juga Bang Bil, nanti seolah-olah membenarkan Pak Jokowi ijazahnya palsu juga. Oh ya, betul setuju. Aku nggak pakai kata juga lah. Jadi gini, video ini Anda tonton sampai dengan selesai. Kita mau diskusikan tentang apa yang kemudian dipersoalkan Roy Suryo dan kawan-kawan sampai akhirnya masalah kuliah atau sekolahnya Mas Gibran itu dipersoalkan, kan gitu. Ini penting ya supaya menjadi klarifikasi. Aku sebenarnya sudah pernah membuat video tentang syarat seorang Gibran yang lolos menjadi calon wakil presiden ya. Karena kemarin kan waktu Rismon lagi gencar-gencarnya makzulkan Gibran karena ijazahnya palsu ya kan. Makzulkan Gibran karena dia tidak punya ijazah SMA kan gitu. Wapres tak punya ijazah SMA ke apa itu? Dia punya judul buku kemarin, itu pun dia sudah tarik dan dia merasa bahwa itu bersalah. Jadi gini guys, oke, aku mau langsung saja ke teman-teman. Bagaimana ini kita lihat suasana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Roy Suryo bersama rekan-rekannya ini mendatangi untuk menggugat ya. Kalau nggak salah yang digugat itu adalah kertas dari Kementerian Dikdaksmen kalau nggak salah ya, surat penyetaraan itu yang menurut Roy Suryo dan kawan-kawan bermasalah gitu. Silakan teman-teman bisa lihat ya videonya di Roy Official atau Sentana, Refli Harun mereka siaran langsung, Bang Gafur juga mereka siaran langsung. Guys, aku nggak perdengarkan suaranya, nanti kalian langsung saja supaya teman-teman bisa langsung berselancar ke YouTube mereka untuk mendengarkan isi pembicaraan. Sebenarnya begini,
Yang harus menjadi pertanyaan penting adalah apakah yang dipersoalkan SK penyetaraan Gibran dipakai untuk menjadi wali kota dan calon wakil presiden itu bermasalah, atau mendapatkan SK penyetaraan itulah yang bermasalah. Ini penting juga. Nah, kemarin Rismon Sianipar itu kayaknya dua-dua dia, mendapatkan yang bermasalah dan juga menggunakan untuk nyapres itu bermasalah atau calon wali kota itu bermasalah. Oke, kita hargai pendapat publik guys. Kita tidak boleh juga langsung seolah-olah langsung memberikan pembelaan mati-matian kepada kepada Mas Gibran kalau ternyata ada hal yang bermasalah. Itu harus kita apresiasi. Tapi kita tidak boleh kemudian menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan terkait problem akademiknya Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Itu kompleksitas guys. Kenapa aku bilang kompleksitas? Karena ini kaitannya dengan proses penyetaraan SMA dari luar negeri itu kemudian ke dalam negeri, itu ada problem-problem teknis. Ibu Inalim tuh pernah menyampaikan bahwa ada petunjuk teknis yang miss nampaknya, yang kemudian dari pihak kementerian itu tidak kemudian baku. Nah, ini yang menurutku menarik. Tapi apakah SK penyetaraannya Mas Gibran itu ilegal? No, itu sah karena itu diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu ya. Nanti aku akan jelaskan di sini buat teman-teman. Nah, sekarang kita sepakat dulu bahwa kalau misalnya Mas Gibran itu tak lulus SMA, pertanyaannya kenapa Mas Gibran punya ijazah S1? Ya kan? Logikanya begitu. Kalau seandainya Mas Gibran itu tidak lulus SMA, yang tidak mendapatkan ijazah atau sertifikat, kalau luar negeri itu biasanya sertifikat, dia bukan dalam bentuk ijazah sebagaimana ijazah umumnya, walaupun ada juga ijazah, tapi intinya sertifikat atau apapun hasil dari sekolah menengah atas itu ya, yang sistemnya ada yang cuma 2 tahun, ada yang 3 tahun ya, ada, itu tergantung. Makanya itu harus kita belajar sama orang-orang yang pakar pendidikan. Ibu Inalim sekali lagi sudah banyak menjelaskan hal itu, tapi tetap diulang-ulang karena bingung mau hajar Pak Jokowi dari sisi mana ya. Sekarang mereka repot, jadi akhirnya hajar Gibran aja dulu. Aku kasih tahu sama teman-teman bahwa untuk mendapatkan ijazah S1 atau diterima di MDIS yang ada di Singapura, kan tidak mungkin Mas Gibran hanya membawa ijazah SMP. Pasti dia akan membawa sertifikat atau hal-hal yang sifatnya administratif setelah selesai dari yang namanya SMA, atau istilah di luar negeri bukan SMA ya guys ya, tentu kita tahu itu. Artinya ketika Mas Gibran bisa masuk S1 berarti dia punya identitas akademik dari SMA. Itu harus kita pahami dulu. Nah, datang ke Indonesia dengan kurikulum yang berbeda, dengan sistem pendidikan yang berbeda, yang tidak sama dengan mekanisme di luar negeri, maka kemudian oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu akhirnya melihat, oh selain ijazah S1 ada yang namanya sertifikat atau ada yang namanya hal yang bersifat akademis dari lulusan SMA luar negeri, sekali lagi SMA dalam tanda kutip luar negeri, itulah yang kemudian dinilai oleh pihak Dikdasmen untuk kemudian mengeluarkan surat keterangan berkaitan dengan penyetaraan ijazah. Jadi bukan ijazah, bukan sertifikat diploma, tapi penyetaraan, SK penyetaraan. Itulah SK penyetaraan yang kemudian banyak dikomplain sama orang-orang ini, yang dinilai bahwa itu SK penyetaraan yang bermasalah lah, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Oke, intinya guys, Dikdasmen sudah pernah mengeluarkan pernyataan memastikan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka itu melakukan permohonan untuk mendapatkan ijazah penyetaraan, SK penyetaraan itu ada, dan itu sudah disampaikan ketika Rismon sendiri melakukan penelusuran ke Dikdasmen. Oke, cukup ya sampai di sini. Intinya soal ini sekarang sedang digugat di TUN, monggo, ini hak-hak konstitusional. Kita harus hargai juga ibu ini dan juga Mas Roy dan kawan-kawan. Silahkan, itu hak publik untuk kemudian mempertanyakan ya soal nanti dismisal atau tidak diterima atau mekanisme hukum acaranya nggak dapat, ya jangan kecewa karena begitulah sistem hukum kita gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah SK penyetaraan Mas Gibran Rakabuming Raka itu memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wali kota dulu, jangan dulu kita bicara presiden. Karena syarat untuk menjadi seorang wali kota
itu harus kemudian memiliki yang dimaksud dengan ijazah atau setara dengan SMA. Jadi ijazah SMA atau setara dengan SMA. Nah, setara ini kalau di dalam negeri maka yang bersangkutan harus membawa ijazah SMA-nya atau SMK-nya atau SLTA dalam bentuk manapun. Yang penting setara, madrasah, aliyah kan bisa. Tapi kalau dia lulusan luar negeri maka yang harus dibawa itu adalah bukan SK ijazah ya, bukan ijazah melainkan SK penyetaraan. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, ini aku mau perlihatkan ke kawan-kawan bagaimana persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau kepala daerah waktu itu. Ini aku perlihatkan. Langsung teman-teman lihat saja supaya ini bisa jadi pembelajaran yang sama ya, guys. Oke. Jadi kalau kita mau mencalonkan diri, kan Gibran waktu itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota tahun 2020 ya. Nah 2019 dia sudah mengurus SK penyetaraan itu. Nah teman-teman melihat saja mekanismenya di sini. Ini ada namanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran. Ya, ingat syarat mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik wali kota, gubernur, bupati itu adalah ijazah SMA atau sederajat ya, itu yang dipakai. Kalau dia kemudian tidak ada ijazah SMA karena dia luar negeri, maka yang harus digunakan adalah SK penyetaraan. Diatur di mana? Bagaimana SK penyetaraan itu? Kok modelnya seperti yang diperlihatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, seperti cuma selembar kertas? Emang bisa jadi calon gubernur atau calon wali kota menggunakan cuma SK model seperti itu? Nah, ini kita akan lihat guys ya. Tapi kita lihat dulu ini. Kita lihat syarat calon atau penyetaraan lah. Penyetaraan. Kalau tidak ada istilah penyetaraan di sini. Nah, ini kita langsung lihat penyetaraan ya. Bahwa ini yang harus dibawa, ini syarat ini ya, ini aku perlihatkan dulu di atasnya bahwa ini adalah keabsahan dokumen persyaratan calon. Nah, keabsahan dokumen persyaratan calon kalau dia yang berkaitan dengan ijazah garis miring surat tanda tamat belajar STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ya. Jadi instansi yang berwenang inilah yang melegalisirnya. Nah, proses legalisasi ini kemudian mengikuti yang dimaksud dengan Peraturan Kementerian Pendidikan nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan ya kan, tentang pengesahannya itu diatur di sini guys. Nah, sekarang bagaimana kemudian melihat tentang aturan yang berkaitan dengan peraturan Menteri Kebudayaan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, inilah yang dipakai oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, yaitu ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Itu tentang apa? Misalnya ada klausul yang menyebutkan di sini, kita lihat ya. Ada ini, surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional negara lain adalah setara dengan ijazah STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh bla 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 bla. Ya, jadi gitu. Jadi kalau ada sertifikat dari luar negeri itu kemudian sangat disetarakan dengan ijazah SMA yang ada di Indonesia. Jadi lewat apa? Cuma lewat surat keterangan, kan gitu. Nah, ini juga diatur bagaimana kemudian surat keterangan penyetaraan ijazah itu diperoleh dari negara lain, itu dilakukan oleh boleh dari Direktur Jenderal, boleh juga dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten Kota yang membidangi pendidikan tempat permohonan domisili. Nah, kebetulan Mas Gibran itu beliau bermohonnya di Kementerian Dikdasmen gitu ya. Nah, itu oleh siapa? Oleh Direktur Jenderal. Nah, teman-teman lihat yang menandatanganinya yang menandatangani surat keterangan itu adalah Direktur Jenderal. Teman-teman bisa lihatlah punyanya Mas Gibran, kan gitu. Nah, kenapa cuma surat keterangan itu kok bisa dijadikan? Nah, ini ada lampiran seperti ini guys ya. Memang cuma surat keterangan modelnya seperti itu ya, boleh ditaruh foto, boleh juga tidak ditaruh foto, terserah. Yang penting kemudian dibubuhi oleh tanda tangan dari pihak yang berwenang. Memang seperti ini ya. Kalau teman-teman mau lihat tentang pengganti ijazah, ijazah rusak, ijazah hilang, kemudian bagaimana juga dengan dengan ijazah penyetaraan, semua disamakan dengan berdasarkan peraturan ini. Jadi aturan KPU berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan ya. Itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan supaya jangan sampai kemudian seolah-olah Mas Gibran itu tidak
memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Jadi gitu guys, jadi ini penting untuk diketahui bersama bahwa ternyata Mas Gibran itu ya sudah memenuhi syarat gitu. Nah soal bagaimana mendapatkan SK penyetaraan itu, ya silakan teman-teman lakukan itu tadi ya, katanya sudah menggugat, monggo. Tapi yang jelas setahu aku udah selesai itu waktu Mas Rismon Sianipar pernah melakukan penelusuran gitu kan, sudah tuntas. Tapi biarin aja, mungkin mereka masih penasaran, ibu itu masih bingung gitu. Tapi aku yakin dan percaya bahwa SK penyetaraan yang diterbitkan oleh Dikdasmen itu adalah prosedur sesuai dengan mekanismenya, karena sudah dipastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka melakukan pengajuan. Nah, itu sangat-sangat penting. Tapi apakah dia memenuhi syarat menggunakan SK penyetaraan itu menjadi gubernur? Memenuhi syarat. Itu tadi udah aku bilang, bukan gubernur ya, wali kota Solo. Memenuhi syarat. Itu udah aku perlihatkan tadi aturan-aturan dari KPU terkait Pilkada 2020 waktu di Solo. Oke ya guys ya. Untuk wali kota Solo clear, sudah tidak ada masalah. Tinggal kita menunggu apakah TUN akan pengadilan tata usaha negara akan kemudian menganggap bahwa itu cacat misalnya SK penyetaraan itu, ya itu silakan, nanti kita tunggu aja bagaimana Dikdasmen memberikan penjelasan. Nah sekarang bagaimana dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang ternyata lolos sebagai calon presiden atau calon wakil presiden? Kok bisa masih menggunakan SK penyetaraan itu, ya kan? Sementara yang diwajibkan harus adalah berijazah SMA dan lain-lain sebagainya. Nah, ada yang menarik khusus untuk pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebenarnya bukan cuma Mas Gibran, Pak Prabowo pun sebenarnya juga diloloskan dalam tanda kutip dengan adanya aturan ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo sendiri itu juga kalau kita mau melakukan penelusuran apakah ada SK penyetaraan, ya bayangkan Gibran Rakabuming Raka SK penyetaraannya itu dilakukan tahun 2019. Pertanyaannya, Prabowo kapan melakukan SK penyetaraan? Malah kita nggak pernah tahu apakah Prabowo membuat SK penyetaraan, karena beliau kan alumni SMA dari luar negeri juga. Nah ini yang jadi pertanyaan penting. Tapi itu sudah tidak perlu kita telusuri lagi, karena dalam pemilu 2024 kemarin ada aturan yang berubah di KPU. Ini yang kemudian disinyalir oleh Roy Suryo dan Yurismon waktu itu, ini adalah pemufakatan. Ini adalah kejahatan, ini adalah skenario yang dimainkan oleh KPU supaya meloloskan Gibran. Kenapa nggak bilang supaya meloloskan Prabowo? Kita lihat guys ya, ini ada peraturan di KPU. Ini peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023. Ini tentang pencalonan peserta pemilihan umum ya. Nah, kita masuk ke syarat calon ya. Syarat calon itu seperti apa? Kita harus pelajari. Ya, silakan teman-teman lihat di layar. Ini saya akan perlihatkan ke kalian. Ini adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ya, tentang pencalonan. Nah, silakan teman-teman lihat. Kita lihat ada syarat calon itu yang mewajibkan memiliki standar minimal lulusan pendidikan lulusannya yaitu lulusan SMA, itu minimal ya. Mana ini kita lihat ini mana tidak pernah dipidana, mana lagi dia ini syarat calon presiden. Kita lihat mana yang peraturan yang berkaitan dengan kita langsung cek saja pendidikan. Berpendidikan ya. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas bla bla bla. Nah, peraturan KPU ini berusia masih rendah 40 tahun. Ini waktu belum ada putusan MK ya. Ini yang kemudian mereka bilang meloloskan Gibran. Padahal ini gugatan, ini wajar gitu. Nah, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain sederajat. Ini syarat, guys. Jadi biar dia ijazahnya biar dia ijazahnya S3 dari UNJ ya, ilmu manajemen tetap tidak guna. Harus ada namanya syarat yang berkaitan dengan berkaitan dengan ijazah SMA. Tapi apakah kalian hanya akan berhenti membacanya di sini? Tidak, ya.
Nah, kemudian kita akan lihat di sini ketika mau menyerahkan ya. Jadi dokumen persyaratan calon. Tadi kan syarat calon. Nah, sekarang dokumen. Jadi syarat calon itu dia minimal SMA. Nah, tapi kendati pun SMA, maka dia tetap juga harus melampirkan dokumen-dokumennya. Apakah itu penyetaraan, apakah itu kemudian ijazah SMA, diploma atau apapun, yang penting dari SMA, yang penting dari SLTA, madrasah dan lain sebagainya. Itu harus dibawa. Nah, itu disebut dengan dokumen persyaratan calon. Itu ada KTP, akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, bla 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 bla, sampai dengan huruf M ini, ya. Mana aja huruf M. Nah, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah. Nah, ini Mas Gibran wajib ada. Ada nggak bukti kelulusan fotokopi ijazah? Sekali lagi SMA ya, sekali lagi SMA. Kemudian surat tanda tamat belajar, kalaupun nggak ada, atau surat keterangan lain. Nah, surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, Mas Gibran ada, dia ada gitu. Yang SKL tadi ya, yang bukan surat SKL, ingat Mas Roy Suryo, surat keterangan penyetaraan ya, Mas Gibran ada. Tapi ada yang menarik ya. Apakah kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran membuktikan atau membawa surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan penyetaraan? Nggak perlu guys. Kenapa? Karena dalam aturan sini ternyata ada klausul yang menyebutkan ini guys ya. Mana dia? Kita akan baca. Nah ini nomor 3 ya. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M. Nah, tadi huruf apa? Nah, ini huruf M. Ini ayat 1 huruf M. Ya, bukti kelulusan, kita baca lagi, kita turun ke bawah. Mana aja tadi? Bukti kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini yang menarik guys ya. Jadi kalaupun Mas Gibran tidak membawa surat keterangan penyetaraan itu, Mas Gibran cukup membawa ijazah S1-nya yang dilegalisir karena dari luar negeri juga. Nah, itu yang dibawa dari MDIS. Jadi sudah memenuhi syarat. Dan apakah kemudian peraturan ini hanya dikhususkan buat Prabowo dan Gibran? Tunggu dulu guys. Ya, peraturan ini juga akan dibuat diatur bukan di saat momentum pemilunya, dibuat beberapa bulan sebelum pemilu gitu kan. Artinya tidak dipikir itu soal Gibran, karena Gibran sendiri sudah lolos di apa istilahnya, sudah lolos di wali kota Solo. Artinya dia punya surat keterangan penyetaraan. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden kan gitu. Jadi lucu orang-orang yang mau mencoba untuk membuat narasi-narasi agar memakzulkan Gibran oleh karena masalah ijazah SMA-nya. Itu sekali lagi lucu bin ajaib kan gitu. Kenapa? Karena secara syarat, secara mekanisme, secara persyaratan semua itu lolos. Yang namanya Gibran Rakabuming Raka sah secara legalitas formal dan sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi apa sih yang diulik-ulik dari Gibran Rakabuming Raka kan gitu. Karena sekali lagi sekolah di luar negeri tidak akan pernah sama dari sisi kurikulum dan mekanisme sistem pendidikannya dengan yang ada di dalam negeri. Pun kalau kemudian dari pihak internal dalam negeri ini mengeluarkan SK penyetaraan yang berdasarkan entah itu analisa dokumen, berdasarkan itu analisa kemampuan akademik, semua itu berdasarkan hak diskresi dari Dikdasmen untuk menelurkan. Nah, yang parah, ini yang parah ya, sekali lagi. Kalau Mas Gibran ada kepastian hukum. Apa kepastian hukum? Jadi Mas Gibran ini dari luar negeri datang ke Dikdasmen. Gue dari luar negeri, ini ijazah S1 gue. Ini adalah dokumen akademik SMA gue. Ini gimana? Karena gue mau nyalon wali kota. Oh, tata-tata dianalisa bla 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 bla. Oh, ini cocok untuk kemudian mendapatkan surat keterangan penyetaraan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mendikbud 29 tahun 2014. Ini Pak SK penyetaraannya. Ini kita bikin contoh ya. Selesai. Oke? Selesai. SK penyetaraan itu kepastian hukum. Jadi Mas Gibran itu SMA-nya ada kepastian hukum.
Apa? SK penyetaraan itu. Jadi beliau mau pakai dalam bentuk apapun dan dimanapun selama syaratnya wajib memberikan SK penyetaraan atau ijazah SMA, maka SK itu sudah sah demi hukum. Kan gitu. Nah, yang paling menarik selain itu, beliau juga punya ijazah luar negeri S1 yang kemudian disetarakan, ya. Itu juga sah demi hukum. Itu artinya ada kepastian hukum. Yang parah, ada orang melakukan pelanggaran yang kemudian pelanggaran itu harus menggugurkan statusnya sebagai mahasiswa, yang dia tidak boleh lolos, yang dia tidak boleh dapat gelar doktor, tapi sengaja atau tidak sengaja intinya dia diloloskan tanpa ada kepastian hukum. Apakah dia punya SK dari rektor bahwa dia tetap lanjut kuliah, apakah dia punya SK dari rektor bahwa dia di DO, intinya tidak ada SK DO, tidak ada SK melanjutkan untuk dapat gelar doktor. Artinya orang ini tidak punya kepastian hukum, orang itulah yang sebenarnya harus digugat, baru belaga pahlawan peneliti ijazah dokumen akademik orang lain, padahal dirinya sendiri itu bermasalah, mau dia pejabat publik atau bukan pejabat publik, selama dia sudah tampil ke publik untuk kemudian menggiring masyarakat percaya kepada dia, maka dia pun pasti akan kemudian dipreteli dan dipelajari track recordnya. Jangan sampai dia adalah maling teriak maling. Siapakah dia? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.